Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Stella akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan, Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini adalah tentang kala karir istri menanjak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, belakangan ini kan lagi cukup tren ya, para istri bekerja dan ternyata mengalami banyak kenaikan karir dan juga jabatan. Nah, secara alami bagaimana reaksi suami pada umumnya? Ya, secara alami memang wajar kalau para pria, para suami ini mengalami perasaan terancam, mengalami perasaan bingung dengan perubahan yang terjadi akibat sang istri mengalami karir yang menanjak. Jadi apa nih Pak dampak-dampak yang perlu dikenali oleh para suami? Ya, jadi mari para suami ketika mengalami demikian, jangan merasa, kok aku jelek sekali ya, itu manusiawi. Jadi kalau merasa terancam, itu memang masyarakat kita umumnya itu kan patriarkal, di mana artinya laki-laki ini ditempatkan secara alami itu lebih superior di dalam relasi masyarakat. Sehingga kalau istri lebih menanjak karirnya, bahkan penghasilan lebih besar, sepertinya itu berakibat posisi suami atau pria menjadi lebih rendah, lebih inferior, dan itu seperti menyerang harga diri. Jadi kalau itu pun dirasakan, jangan disangkali, karena itu fakta bahwa itu yang dirasakan oleh sang suami ini. Jadi kadang merasa terancam posisinya gitu Pak? Iya, jadi dia merasa nanti, mungkin muncul tuduhan-tuduhan praduga bersalah. Nanti pasti istriku tidak akan menghormati aku lagi. Nanti pasti anak-anakku akan mengatakan, papa itu bukan apa-apa lagi. Nanti pasti teman-temanku, keluargaku akan menghina-hina aku. Apa tuh? Suami bersembunyi di ketiak istri. Suami tidak bisa menjadi sokok guru ekonomi keluarga. Malah istrinya yang jadi sokok guru ekonomi. Suami penghasilannya hanya penghasilan tambahan, penghasilan utamanya pada istri. Nah, tujuan-tujuan seperti ini bisa muncul. Kalau iya, mari akui dan lakukan langkah aktif untuk mengecek diri. Ini benar nggak apa yang aku pikirkan? Dan apakah ini yang mau aku pertahankan? Dan mari juga dialogkan dengan istri. Karena kalau ini dibiarkan tertutup, nanti suami bisa berperilaku agresif. Agresif misalnya seperti apa Pak? Jadi agresif ini menyerang, bisa sifatnya aktif, bisa sifatnya pasif. Aktif itu misalnya dia langsung sedikit-sedikit anaknya dipukul, istri dibentak-bentak, atau istri mungkin dikata-katai, atau berlaku agresif pasif, ya, ngambek, nggak mau lakukan bagiannya, nggak mau kerja, nggak mau jemput anak, misalnya kalau dia mestinya biasanya jemput anak, nggak mau di rumah lagi, lebih banyak berpergian. Itu pasif, artinya nggak mau langsung menghadapi orangnya, tapi bendanya di belakang. Jadi melakukan semacam sabotase. Nah ini karena apa? Tidak mau mengakui perasaan terluka ini, harga diri yang terluka. Akibatnya malah merugikan pasangan, anak, dan sebenarnya juga merugikan dirinya. Jadi penghargaan diri suami itu bisa terancam ketika karir istri menanjak gitu ya Pak? Selain penghargaan diri, apalagi Pak yang kira-kira mengancam? Yang kedua, yaitu adalah waktu kebersamaan suami istri dan waktu kebersamaan orang tua anak juga bisa terancam berkurang. Karena kan karir menanjak berarti lebih mungkin waktu yang dipakai untuk bekerja lebih lama, sehingga waktu-waktu kebersamaan sebagai suami dan istri antara ibu dan anak juga bisa berkurang. Ini ancaman yang kedua. Mungkin ancaman lainnya juga berkaitan dengan tugas-tugas yang biasa dilakukan oleh istri di dalam rumah ya Pak? Benar. Biasanya istri kan punya tanggung jawab tertentu secara domestik dalam intern rumah tanggaan, soal kebersihan rumah, penyediaan makanan, dan sebagainya.
Tapi karena istri menanjak karirnya dan waktu lebih banyak di luar, pulang pun udah capek, sehingga tugas-tugas kerumah tanggaan ini terancam untuk terabaikan. Pak, ini kan banyak ancamannya gitu ya Pak, minimal kan 3 yang tadi kita sebutkan. Iya. Apakah ini berarti lebih baik istri itu tidak perlu menikmati kenaikan karir dan jabatan? Jadi memang dalam hal ini saya mengusulkan yang pertama, Bu Sela, pertimbangkan ketepatan waktu, timingnya. Jadi kalau anak-anak masih kecil, jadi pertimbangan yang pertama saya lihat, pertama soal tumbuh kembang anak ya. Ketika anak-anak masih kecil, ya SD misalnya, atau bahkan TK, playgroup, masih batita, bahkan masih bayi, saya lebih condong mengusulkan sang istri atau sang ibu muda ini lebih prioritas beri waktu yang memadai ada di rumah mendampingi tumbuh kembang anak-anak. Jadi maksud Bapak kalau anaknya masih kecil, masih lebih banyak di rumah, lebih baik ada ibu yang di rumah mendampingi anak-anak. Tapi seiring dengan sekolah makin bertambah banyak, ataupun mereka sudah kuliah, maka karir menanjak pun itu oke-oke aja gitu Pak? Ya, jadi ketika masa SMP SMA, waktu kan lebih panjang. Sehingga waktu lebih panjang di luar rumah, sekolah dan les dan kegiatan lainnya, sehingga mungkin juga ini waktu yang leluasa untuk ibu. Nggak apa-apa, aktif juga di luar lebih lama lagi, lebih panjang lagi, dan berarti karir yang menanjak dengan waktu kerja yang lebih lama misalnya pun masih oke. Karena begini, poinnya adalah 12 tahun pertama usia anak itu usia kemasan membentuk fondasi dasar, fondasi secara jiwani, secara psikis, secara mental intelektual, secara mental emosional, dan juga secara spiritual. Ibu penting untuk meletakkan fondasi-fondasi ini. Bukan berarti ayah sama sekali tidak penting. Ayah juga penting. Tapi ibu lebih penting lagi untuk hadir menemani. Ibu yang hadir secara stabil, menemani tumbuh kembang anak-anaknya, itu akan membuat fondasinya di remaja bagus. Kenakalan remaja dan banyak kriminalitas itu lebih banyak tergerus ketika 12 tahun pertama ibu dengan loyal dan sepenuh hati mendampingi. Jadi bukan berarti saya mau tidak menghargai emansipasi perempuan, bukan, tapi mau meletakkan pada porsi yang utuh, bahwa ada peran sebagai ibu atau istri yang bekerja berkarir, tapi jangan lupa ada peran sebagai seorang ibu selain sebagai istri. Bekerja masih bisa kita delegasikan, menjadi ibu dan menjadi istri tidak pernah bisa kita delegasikan kepada orang lain secara penuh, karena sudah ada ikatan batin. Nah inilah yang menjadi sorotan saya. Jadi pertimbangan waktu ini ya, timing yang tepat. Selain itu, apakah ada hal lain Pak yang perlu dipertimbangkan? Yang kedua, perlu perjelas komitmen sebagai suami dan istri. Komitmen waktu kebersamaan. Perlu perjelas juga komitmen dengan anak-anak. Jadi sebaiknya bukan hanya minta persetujuan suami, dipercakapkan dengan suami, tapi percakapkanlah dengan anak-anak kita. Anak-anak, ibu ini dapat promosi, kenaikan jabatan lebih tinggi, ya penghasilan lebih tinggi. Tapi waktu bumi juga lebih banyak. Menurut kalian gimana? Apakah nggak apa-apa? Oh jangan, jangan Bu. Kami kepingin banyak waktu ditemani. Atau, oh nggak apa-apa kok. Kami juga sudah punya kesibukan, nggak terlalu butuh mama, nggak terlalu butuh ibu. Karena mungkin sudah SMP, SMA ya, remaja biasanya anak sudah lebih banyak menarik diri dari orang tua. Nah, kalau ada kesetujuan dari anak-anak dan juga suami, oke, silakan. Dalam ini jangan lupa kebersamaannya itu tadi, waktu-waktu romantis suami istri, jangan diabaikan. Jadi harus tetap ada komitmen waktu untuk keluarga ya, baik dengan pasangan maupun dengan anak-anak. Iya, kalau nggak demikian, Bu Sela akan rawan ya, keintiman relasi suami istri ini. Jadi akan rawan percekcokan yang tidak sehat, rawan juga perselingkuhan. Apalagi kalau misalnya karirnya menuntut untuk sering pergi keluar kota begitu ya Pak? Nah ini dia juga perlu dipertimbangkan. Jangan atas nama, kan ini kan aktualisasi di emansipasi. Toh saya kan bawa banyak uang. Ingat, tidak semua hal bisa kita beli dengan uang. Kemesraan, keintiman, relasi suami istri, orang tua anak tidak bisa kita beli dengan uang. Selain itu ada hal apa lagi Pak yang perlu dipertimbangkan oleh istri yang akan mengalami kenaikan jabatan? Ya ini diperjelas memang tugas-tugas kerumah tanggaannya ini didelegasikan kepada siapa.
mungkin sebagian kepada anak-anak yang sudah menginjak usia remaja, mungkin sebagian kepada suami, atau juga kepada pekerja rumah tangga. Jadi ini perlu diperjelas. Jangan sampai semua rumah jadi kapal pecah gitu ya Pak? Iya, betul. Nah, kalau dari sisi suami Pak, kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh suami? Karena kan secara alamiah memang pasti ada penghargaan diri ya yang agak terancam itu. Benar. Jadi poin yang tadi pertama yang kita bahas, Bu Stella, kan ada rasa harga diri yang terancam. Saya mengajak untuk tidak menyangkali itu manusiawi. Dan mari setelah itu lakukan langkah berikutnya kan. Nah inilah yang perlu kita bahas. Yang pertama, mari para suami, para pria untuk bertumbuh meletakkan rasa amannya, kebermaknaan dirinya, rasa penghargaan dirinya bukan semata-mata bertumpu pada karir dirinya. Kok karir istriku lebih meningkat, berarti aku lebih rendah dan aku nggak punya apa-apa. Keliru. Hidup penghargaan diri, hidup kebermaknaan diri dibangun oleh banyak pilar, beberapa pilar. Salah satunya selain pilar relasi suami dan istri keintiman, jangan lupa ada relasi intim dengan Tuhan, relasi intim dengan anak-anak, relasi kebermaknaan dengan pria-pria lain yang sehat, dan kebermaknaan dari bagaimana kita menjawab panggilan hidup lewat karir atau pekerjaan kita. Jadi suami ini tetap bermakna, tetap berharga, dan tetap punya dignity gitu ya, sekalipun istrinya karirnya menanjak. Benar. Jadi kalau kita hanya meletakkan telur-telur keberhargaan kita hanya pada keranjang posisi jabatan saya lebih tinggi dari istri, penghasilan saya sebagai suami lebih tinggi dari istri, itu keliru. Itulah kesesatannya, bukan karena karir istrinya menanjak, tapi kesesatan problemnya itu pada cara pandang kita yang keliru. Maka mari kita sejak dini, bahkan saat ini pun mau belajar bahwa rasa aman penghargaan diri saya yang pertama dari relasi saya dengan Tuhan. Apa Pak hal-hal yang bisa dilakukan oleh para suami untuk mengembangkan kebermaknaan relasi dengan Tuhan? Jadi mari kita bangun keintiman dengan Tuhan. Baik dari peristiwa kelahiran baru kita bahwa saya ditebus oleh darah Yesus, darah yang mahal itu, darah Allah sendiri tercurah untuk saya manusia berdosa. Hayati, resapi, kontemplasikan, meditasikan lewat pergaulan dengan firman, baik secara devosi pribadi, status pribadi, lewat kelompok pertumbuhan iman di gereja, kita mendengar khotbah renungan, kita membaca buku rohani, kita mengambil waktu kontemplasi. Nah inilah akan membangun pikiran-pikiran benar dari Allah tentang keberhargaan kita akan teresapi. Jadi menjadi satu pilar utama, saya berharga karena Allah sudah menghargai saya. Perkara istri lebih meningkat karirnya, perkara situasi yang sebenarnya begini, itu tidak terlalu berpengaruh. Karena faktor utamanya saya dengan Allah. Nah, ini yang titik ini yang perlu kita capai. Jadi kita menemukan intinya ya Pak, inti dari kebermaknaan hidup kita memang di dalam relasi kita dengan Tuhan. Betul. Selain tadi kan Bapak juga bilang kebermaknaannya itu di dalam panggilan hidup ya lewat karir gitu ya. Itu bagaimana Pak hal-hal apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan hal itu? Tuhan memanggil kita menjadi anak-anaknya yang turut berkarya, melayani Dia. Kita melayani Tuhan lewat panggilan hidup. Panggilan hidup kita kenali lewat karunia, pengalaman-pengalaman, bakat, kemampuan kita. Dan mari temukan itu. Di sanalah kita menemukan tempat khusus yang Allah sediakan. Jadi masing-masing setiap orang memang punya panggilan yang khusus dan unik. Betul. Jadi panggilan itu terwujud lewat pekerjaan kita, terwujud dalam bentuk-bentuk rupa pelayanan kita ke masyarakat atau di gereja. Dan mari kita kenali apa itu. Jadi jangan hanya cuma pokoknya saya kerja pagi sore, ya kemudian dapat gaji ya udah. Tapi mari, apakah pekerjaan saya ini mewakili panggilan hidup saya? Apakah ketika saya bekerja sama seperti saya sedang mengerjakan panggilan hidup yang Allah sediakan? Jadi kalau kita selama ini kerja hanya kata-kata aja, pokoknya sekedar beraktivitas dan lebih banyak menganggur, kemudian hanya dengan hobi kita, harus pertanyakan, apakah Allah memanggil saya hanya sampai di titik seperti ini?
Nah, dengan kita bisa mengenali panggilan kita yang lebih spesifik dan kita kerjakan dengan sepenuh hati, di sana kita mendapatkan sukacita dan kebermanaan. Sehingga istri boleh meningkat karirnya, boleh meningkat gajinya. Dan saya mungkin gaji dan karir nggak setinggi istri, tapi saya merasa bermakna, saya berharga karena saya sudah mengerjakan sesuatu yang bernilai kekal yang Allah sediakan untuk saya. Jadi pola pikirnya bukan sekedar apa yang terlihat untuk materi, tapi juga pola pikir yang kekal ya Pak ya? Benar. Jadi inilah semangat hidup yang sehat yang perlu kita miliki, Bu Stella. Selain mengembangkan hal-hal tadi, juga tadi Bapak bilang tentang persahabatan yang sehat dengan beberapa pria. Benar. Jadi mari kepriaan kita dibangun dalam komunitas pria yang sehat. Artinya mari, bahwa kepriaan itu butuh peneguhan dengan sesama pria. Jadi mari kita punya sahabat-sahabat pria. Kita bahkan punya kelompok kecil pria yang mau belajar firman bersama, yang bisa otentik, kita membuka diri dan saling menjaga rahasia. Dan termasuk kita melakukan kegiatan-kegiatan hobi pria. Jalan-jalan, mancing, berolahraga, atau kegiatan-kegiatan mungkin semacam camping. Ya, hal-hal yang kita bisa rayakan kepriaan kita. Dengan begitu, kita akan membangun kepriaan yang sehat, bahwa pria berharga bukan karena menjajah wanita. Pria berharga karena karirnya lebih tinggi dari wanita, dari istri. Enggak. Pria berharga karena apa? Dia punya sahabat-sahabat pria yang saling meneguhkan kepriaannya di dalam Tuhan. Ini sangat sehat untuk kita bangun sebagai pilar yang ketiga. Tapi terkadang Pak, tidak mudah juga ya Pak mendapatkan persahabatan dengan sesama pria. Betul. Tidak mudah bukan berarti mustahil. Iya, betul. Nah, dalam ini mari kita bisa mendoakan, mengambil langkah iman, men-sharingkan tentang gagasan ini, kita kumpulkan. Ya, saya usul minimal dapat 2 pria. Jadi kita bisa ber3 sampai ber5. Cukup itu sudah. Ya, 3 orang pun cukup. Kalau berdua bisa doakan supaya ada orang yang ketiga. Nah, yang 3 sampai 5 ini kita ketemu misalnya 2 minggu sekali. Untuk sharing, doa, ada buku yang kita diskusikan, ada teks Alkitab yang kita renungkan bersama, sambil kesempatannya kita bermain bersama, ngobrol, termasuk membawa para istri dan anak-anak, ada acara semacam family gathering ya, rekreasi keluarga bersama. Ini sehat. Ini bagian yang membentuk kita siap menjadi suami yang tidak merasa terancam oleh istri yang menanjak karirnya, karena kita cukup kepriaan kita dibangun dari pria-pria ini juga sebagai pilar yang ketiga. Pak, tapi mungkin nggak sih ada orang-orang yang khususnya para pria yang sudah menjaga relasi dengan Tuhan, sudah menemukan panggilan hidup dan memiliki beberapa sahabat dengan pria-pria lain, tapi kadang tetap merasa terancam. Apakah mungkin Pak seperti itu? Bisa, ya. Itu pertanyaan baik, Bu Stella. Jadi mungkin ini berkenaan dengan riwayat pria itu. Riwayatnya sebagai anak dari keluarga asal. Coba Pak ceritakan lebih lanjut. Jadi misalnya ya, dia tumbuh sebagai laki-laki yang kurang dihargai. Dia tumbuh sebagai anak laki-laki yang melihat ayahnya sendiri, ayah yang minder. Ayah yang banyak berdiam diri, bersembunyi di belakang kemapanan, karir, keperkasaan istri untuk melakukan berbagai hal. Dia tumbuh sebagai pria dengan nilai-nilai yang keliru tentang kepriaan. Yang tadi itu, maskulinitas yang palsu. Bahwa pria hebat kalau lebih hebat daripada wanita. Pria hebat kalau bisa memerintah dan istri tunduk sepenuhnya pada apapun kemauan dari sang suami. Nah, itu membentuk muka, membentuk cara berpikir yang keliru, kebohongan-kebohongan. Maka dengan kita mengenali riwayat pohon keluarga kita, khususnya dalam ini para pria tersebut, dia akan mengenali distorsi, pikiran-pikiran yang salah, keyakinan-keyakinan yang keliru dan menyesatkan, termasuk pengalaman-pengalaman emosi yang terluka ini. Dengan mengenali semua ini, kita akan bisa mengambil langkah yang berikutnya, langkah untuk restorasi, menyembuhkan, meluruskan apa yang salah, menyembuhkan apa yang terluka ini. Jadi mungkin bisa juga berdiskusi atau berdialog dengan istri maupun dengan sahabat-sahabat pria itu ya Pak? Benar. Jadi kita terbuka mengecek riwayat kita, membaca relasi ayah dan ibu kita,
melihat pola-pola pria yang ada di keluarga asal kita, dengan melihat pola benang merahnya yang terjadi, kita akan bisa melihat itulah juga yang mempengaruhi jiwa, batin, dan keyakinan dari kita sebagai pria. Jadi para suami pun perlu kembali mengecek diri, memeriksa apakah ada memang hal-hal lain di masa lampau yang mempengaruhi pemikirannya saat ini. Betul. Jadi sangat sehat. Kalau memang ada kesempatan, konselor yang bisa dijangkau, datanglah ke konselor. Konselor sudah dibekali dengan pemahaman dan keterampilan dan bahkan pengalaman untuk hal-hal seperti ini akan menolong supaya mengenali bagian-bagian yang sebagai pria kadang kita nggak mengenali. Ada apa ya? Pokoknya saya sudah berusaha melakukan yang terbaik, tapi tetap ada perasaan-perasaan yang merasa terancam dan gelisah dengan istri yang karirnya menanjak. Padahal dia udah baik dia menanjak, tapi tetap hormat, tapi saya tetap jealous, cemburu, marah. Kenapa ya? Nah, konselor yang sudah berpengalaman ini bisa menjadi mitra yang baik untuk menolong kita pria-pria yang terbuka untuk mau ditolong. Jadi dengan demikian para pria pun tidak langsung serta-merta menyalahkan istrinya yang karirnya begitu menanjak gitu ya. Betul. Jadi dengan demikian maka jangan sampai terjadi sebuah sabotase. Ya. Jadi ngomongnya mendukung, tapi ternyata dari kata, sikap, dan tindakan kok berkebalikan ya. Jadi ini ada proses yang tidak jujur, atau ada proses yang berkontradiksi, yang berseberangan, yang berlawanan. Tapi ketika kita bisa mengangkat ke permukaan, bisa menyelesaikannya, dan kita bisa mengisi dengan tonggak-tonggak yang benar, relasi dengan Tuhan, relasi dengan kebermanaan lewat panggilan hidup, relasi dengan sesama pria yang sehat, termasuk dalam hal ini tetap menjaga keintiman dengan istri dan anak-anak. Hal-hal ini akan meneguhkan rasa aman pria terhadap istri yang menanjak karirnya. Pak, tapi mungkin juga perlu ada sikap-sikap yang perlu diwaspadai oleh para istri ya ketika karirnya menanjak. Juga mungkin ada kemungkinan istri itu jadi kayak agak ya dalam tanda kutip meremehkan gitu Pak. Benar. Jadi memang satu sisi yang tadi kita bahas bahwa suami perlu melakukan bagiannya, tetapi juga perlu diimbangi istri melakukan bagiannya. Hal-hal apa Pak yang bisa istri lakukan? Jadi istri tetap ingat bahwa suami adalah kepala keluarga. Ini rancang bangun Allah. Istri boleh meningkat karirnya, penghasilan boleh lebih besar, lebih bersinar di luaran, tapi tetap ingat suami perlu tetap dihormati. Suami tetap kepala keluarga. Dalam arti ketika di rumah berilah tetap penghormatan kepada suami. Bahwa penghormatan bukan karena soal jabatan dan uang, tapi karena Allah merancangkan demikian. Jadi dalam hal ini pun istri perlu bertumbuh juga secara spiritual. Dia perlu punya komunitas pertumbuhan juga yang sehat, bergaul dengan firman, meletakkan rasa aman dengan Allah. Dalam artian karir meningkat bukan berarti dia tidak butuh orang lain dan dia menjadi tuan atas hidupnya, tapi dia tetap adalah hamba dari talenta, karunia, jabatan yang Tuhan percayakan, dan dia tidak boleh menjadi hamba yang pongah, termasuk pongah terhadap suami. Nah, ini sikap mental, sikap spiritual ini perlu sang istri suburkan, baik dalam saat teduh maupun dia baik juga dia punya semacam kelompok pertemuan. Kalau suami dengan para pria, ya istri dengan para wanita, dengan komunitas iman, komunitas relasi sama wanita akan terjagai cara pandang dan cara penyahitan yang sehat itu tadi, Bu Stella. Jadi istri pun harus tetap tunduk ya, sekalipun dia adalah pimpinan di perusahaan. Betul. Dengan sikap hati yang tulus dan terbuka, mau berproses dengan Tuhan, dengan komunitas wanita yang sehat, ya, wanita di dalam Kristus, maka dia akan menjadi tetap ibu yang baik bagi anak-anaknya, dia akan menjadi tetap istri yang baik bagi suaminya. Jadi masing-masing baik suami maupun istri punya porsi masing-masing yang mereka harus kerjakan, mereka harus bertumbuh. Betul. Dan dalam hal ini Kristus adalah kepala dari pernikahan suami istri. Kristus adalah kepala dari rumah tangga mereka. Tetap masing-masing suami hamba yang tunduk pada Kristus, istri adalah hamba yang tunduk pada Kristus. Dengan sikap
Yang benar inilah cara pandang dan penghayatan dengan Kristus sebagai pusat dan kepala, maka distorsi-distorsi penyimpangan tentang suami dan istri, dengan karir, tentang keuangan, tentang problem, akan jauh lebih mudah diminimalisir, bahkan dihindari, karena sikap hati, sikap jiwa, sikap emosi, sikap keyakinan yang tepat. Nah, bisa dibilang jadi keluarganya akan berbahagia ketika ada Kristus yang memerintah dan semua tunduk. Betul. Maka ini bukan, saya ngomongkan ini kesannya kayak klise ya, tapi saya mau teguhkan bahwa ini penting. Dan bukan hanya omong doang, tapi diwujudkan dalam perilaku, bergaul dengan Allah ini, menempatkan firman Allah, dan dilakukan. Dan ini didukung dengan komunitas itu tadi, kelompok pria, kelompok wanita, kelompok keluarga. Ini akan menjadi indah. Kebahagiaan bukan lagi mimpi, tapi fakta. Bagian firman Tuhan apa Pak yang bisa kita pelajari dari topik hari ini? Saya bacakan dari surat 1 Korintus pasal 7 ayat 3. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Teks firman Tuhan ini memang konteksnya yaitu tentang relasi seksual. Tetapi saya bisa juga perluas dalam hal ini soal kewajiban-kewajiban yang lain yang tadi sudah kita bahas. Ada bagian suami, ada bagian istri. Mari lakukan kewajiban-kewajiban itu. Bahkan sebagaimana yang Tuhan sudah gariskan. Suami menghargai istri, bahkan seperti Kristus mati bagi jemaat, menguduskan jemaat, dan juga suami menghormati istri dan menguduskan istri dengan pengorbanannya. Istri tunduk pada suami, menghormati suami, sebagaimana jemaat menghormati Kristus. Kalau pola ini kita terapkan bersama suami dan istri, maka problem kenaikan karir bukan lagi menjadi problem, malah menjadi berkat bagi seisi rumah tangga. Oke Pak, terima kasih untuk perbincangan kita kali ini. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan, Magister Konseling, dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kala karir istri menanjak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LPKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dalam acara Telaga yang akan